Halo semua, selamat jam segini. Hari ini dan beberapa hari ke depan aku akan share pengalaman aku dalam hal streaming. Untuk itu aku akan bikin beberapa video tentang tutorial streaming, baik itu game, streaming event, yang aku bagi jadi beberapa bagian. Tadinya ada 17 part, cuman rasanya terlalu banyak, jadi aku potong jadi 9 part. Yang pertama handphone sebagai webcam dan screen capture layar handphone. Yang kedua kamera DSLR sebagai webcam. Yang ketiga frame streaming. Yang keempat frame animasi. Kita akan bikin animasi frame menggunakan After Effects. Yang kelima alert notification. Kalau misalnya kalian sering lihat stream, ada notifikasi dari penonton kalian, entah itu like, entah itu sumbangan dan segala macam, akan kita munculkan di streaming. Yang keenam mirrorless kamera sebagai webcam untuk pengguna kamera mirrorless. Yang ketujuh transisi stinger. Kita akan bikin transisi antar scene di OBS. Yang kedelapan Stream Deck dan OBS. Dan yang kesembilan Stream Deck sebagai visual effect dalam streaming kita. Oke, sepertinya panjang sekali 2 menit untuk ngomongin ini, tapi kita intro sebentar, 3 detik. Oke, tutorial pertama, HP sebagai webcam dan screen capture handphone. Untuk ini ada satu cara paling mudah tanpa kalian harus beli alat tambahan. Khusus pengguna Android, kalian bisa gunakan kabel cas kalian dan handphone untuk screen capture layar HP kalian. Kalian bisa manfaatkan ini sebagai webcam ataupun screen capture game yang ada di HP kalian ke OBS dan kemudian di streamingkan, entah di YouTube atau Facebook. Kalian yang kita butuhkan handphone, kabel cas, dan satu aplikasi namanya SCR CPY. Oke, kita langsung ke Google. Di bagian search kalian tulis SCR CPY. Sebuah nama yang mungkin agak aneh. Untuk aku ini aneh. Ini kami minta maaf ya, internet di sini kayaknya kok lemot sekali. Oke, masuk. Kemudian kalian lihat di bagian atas ini ada Genie Mobile SCR CPY Display and Control Your Android. Kalian buka, klik kanan, open new tab atau klik tombol tengah di mouse kalian. Ini sebenarnya aku sudah download, cuman aku akan nunjukin lagi. Di sini ada banyak tulisan, kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian get the app ada summary. Untuk pengguna Linux gunakan kode apt install SCR CPY. Untuk pengguna Windows kalian klik download. Untuk pengguna Mac OS kalian install brew dulu baru install SCR CPY nya. Kita akan download di Windows. Ini sebenarnya aku sudah download ya. Aku sudah download. Aku akan cancel ini. Oke. Untuk kalian yang lagi ngedownload silakan lanjutkan downloadnya. Karena aku sudah download, aku batalkan. Oke. Kemudian kalian ke lokasi download. Mana tadi SCR CPY-nya? Oke, ini ada beberapa sudah download. Aku secara personal menyarankan kalian di drive C atau D, tapi di root paling atas ya. Jadi aku akan copy. Mana nih yang udah jalan nih? Oke, ini aku akan copy ke D. Ini sebenarnya sudah ada. Kalian paste di drive C atau drive D, kemudian kalian ekstrak to SCR CPY Win64. Oke ya. Ini setelah diekstrak, nama direktorinya kan agak panjang nih. Nanti kalian akses ke sini via command prompt akan lumayan susah. Jadi lebih baik diganti nama foldernya, klik kanan rename atau tekan F2 di Windows, select F2. Kalian ganti SCR CPY. Oke, kemudian kalian enter. Nah, aku sudah punya nih foldernya, ini SCR CPY. Oke. Kita sudah dapat aplikasi SCR CPY-nya. Kita lanjut ke penggunaan Android-nya. Oke, ini tadi. Untuk yang pertama kali menggunakan SCR CPY ini, kalian masuk ke bagian setting HP kalian. Kalian aktifkan yang namanya developer option. Developer option itu
ada di bagian about phone. Kalau di Xiaomi kalian klik MIUI versionnya ini 7 kali, nanti akan keluar developer option. Cuman karena aku sudah aktifkan developer option, jadi sudah otomatis keluar. Oke, setelah kalian aktifkan developer optionnya, kalian masuk ke menu developer optionnya. Ada di additional setting atau settingan tambahan, ada developer option. Ya. Oke, developer optionnya aktif. Kalian cek di bagian USB debugging, aktifkan USB debuggingnya. Oke, USB debugging. Oke, kemudian kalian tinggal gunakan si kabel cas. Ini nggak mesti yang Type C ya, HP-nya pakai yang USB yang lama juga bisa kok, tenang aja. Oke, kalian tinggal colok di colokan USB-nya. Oke, sudah ada tanda si Windows ngebaca. Kemudian kalian ke command prompt, ada di start. Di mana ya? Kalau di sini agak susah. Kita ke tombol search-nya aja. Kita ke tombol search. Kalian ketik CMD. Oke, itu ada di atas command prompt. Nah, ini cara masuknya. Kalian ingat tadi kita pindahkan folder download tadi, file downloadan tadi ke drive D. Jadi kita ke drive D dengan cara ketik D.2, enter. Oke, sekarang di command prompt sudah berubah dari C.2 ke D.2. Ini artinya kita ada di drive D. Terus si SCRCPY nya tadi ada di folder SCRCPY. Ingat ya, ada di D SCRCPY. Oke, kita masuk ke CD, artinya kita masuk ke direktori SCRCPY. Oke, kemudian kita tinggal ketik SCRCPY. Oke, nah si HP-nya tadi ini sudah ada di sini berarti ya, dan ini delaynya sedikit sekali. Untuk yang baru pertama kali masuk ke SCRCPY ini, nanti mungkin ada sebuah prompt, sebuah pertanyaan dari si Android ini. Dia akan bertanya, apakah PC ini bisa dipercaya? Kalian pilih trust, iya bisa dipercaya. Nanti si SCRCPY akan ngebaca itu dan akan menampilkan screen capture di HP kita di OBS atau di layar PC kita. Oke? Nah, gimana caranya ini HP dijadikan sebagai webcam? Kalian tinggal aktifkan saja si kamera tadi. Oke. Nah, ini dia. Atau kalau kalian mau aktifkan kamera depan, kalian tinggal tekan kamera depan. Oke. Ini kameranya. Atau kalau misalnya mau kamera belakang, kalian tinggal aktifkan kamera belakangnya. Nah, pertanyaannya gimana caranya si OBS menangkap ini sebagai webcam? Ya, pertama, setelah kalian tampilkan wajah kalian di setelah kalian tampilkan wajah kalian di layar HP-nya, kalian tambah scene, tambah Windows Capture. Oke. Terus pilih Windows SCRCPY ini. Oke. Sudah diaktifkan. Kalian tinggal crop saja. Tekan ALT, tekan ALT. Oke. Oke, ini dia HP sebagai webcam. Sangat simpel dan
sebagai tambahan, kenapa aku harus lewat command prompt? Untuk kalian yang punya lebih dari satu HP, misalnya kalian punya 2 HP, satu sebagai webcam, satu sebagai gaming platformnya. Dengan menggunakan command prompt ini kita bisa buka SCRCPY-nya berdasarkan serial number yang ada di handphone kita. Jadi ini aku coba matikan dulu. Oke, kita panggil lagi command prompt-nya. Kita ke D.2 CD SCRCPY. Dari sini kita bisa ketik ADB device. Oke, di sini ada list of device attached. Jadi situ ada serial numbernya. Di sini ada serial number yang ngasih tahu kita kalau di sini ada 2 HP akan ada 2 device dengan serial numbernya sendiri-sendiri. Dan kita bisa panggil si SCRCPY-nya berdasarkan serial number ini. Cuman karena ini cuma satu, kita hanya butuh SCRCPY-nya saja. Tapi kalau 2 HP, kalian tambahkan spasi, masukkan serial number. Oke, ini kita panggil dengan SCRCPY min S 1A 42 A36 C0404. Oke ya, dan di OBS ini sudah otomatis. Oke, aku recap lagi. Pertama, kalian butuh handphone Android. Kedua, kalian butuh kabel casnya. 3, kalian butuh software namanya SCRCPY. 4, kalian masuk ke command prompt untuk masuk ke folder SCRCPY-nya. Kelima, untuk handphone yang belum mengeluarkan developer option, silahkan ke bagian setting, terus ke bagian about, terus di bagian about phone tadi, klik versionnya. Oke, kalian klik versionnya. Kalau Xiaomi ada di MIUI version. Kemudian kalian ke developer option, ada di bagian additional setting. Oke, terus aktifkan USB debuggingnya. Kalau sudah, kalian tinggal masuk ke command prompt, masuk ke folder tempat kalian meletakkan si SCRCPY-nya tadi, terus ketik SCRCPY. Oke, mungkin untuk tutorial sekarang segini aja. Ini bisa juga kalian langsung aktifkan sebagai game platformnya. Ini kita matikan di OBS. Untuk webcamnya kita akan rubah ini jadi, nggak dimatiin sih, ini kita akan rubah jadi screen capture gamenya. Oke, kita matikan. Ini kita delete, kita tambah dulu Windows Capture, kita pilih SCRCPY-nya. Oke. Nah, di sini ada contoh game yang bisa kita buka. Oke, kalau misalnya kalian ada trouble, kalian tinggal ya biasa restart lah. Skill di Windows yang paling penting. Ini transform fit to screen. Oke. Kalian tinggal Alt buat stretching. Transform fit to screen. Ini apa berat ya? Oke. To battle. Ya. Iya. Ini mana nembak? Ini tuh.
Oke, tutorial pertama part 1 handphone sebagai webcam dan screen capture layar handphone ke OBS sampai di sini dulu. Kita akan sambung ke part 2 sebentar lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.